Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hekti Nur Hapitasari, NIM 2001763 dari kelas 1 EPGSD, akan mencoba mempraktikkan simulasi mengajar terhadap siswa SD kelas 1, yang mana ini merupakan tugas ujian akhir semester pembelajaran IPS di SD kelas awal yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Sumardi MPD dan Bapak Didi Muhammad Setiadi SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana anak-anak, apakah kalian siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Pintar, kita harus tetap siap dan harus tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran dan menuntut ilmu. Pintar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dapat dilancarkan dan dimudahkan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini, serta ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Silahkan kepada KM untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Dipersilahkan. Amin, terima kasih. Nah, sekarang pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai tema 2 tentang kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, dan pembelajaran 1 yang mana akan membahas kosakata, kemudian aturan dalam bermain, dan bunyi alam dan buatan. Nah, baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita capai. Nah, yang pertama adalah siswa dapat memahami dan menggunakan kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat dan percaya diri. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi aturan bermain, aturan yang berlaku saat bermain atau berolahraga dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melaporkan informasi tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat bermain dan berolahraga dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Anak-anak, siapa di sini yang suka gemar berolahraga? Acungkan tangan. Yuk. Wah, banyak sekali ternyata ya. Alhamdulillah, anak-anak Ibu semuanya suka berolahraga. Kemudian Ibu akan bertanya lagi nih, siapa di sini yang suka gemar olahraga sepeda? Ayo, siapa? Wah, banyak juga ya. Semangat sekali kalian dalam berolahraga. Nah, anak-anak, saat ini banyak sekali orang-orang yang suka bersepeda, terutama pada waktu pagi, karena itu akan menyehatkan tubuh kita dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Banyak sekali manfaatnya. Nah, anak-anak, untuk belajar bersepeda, coba kalian amati gambar berikut ini. Di sana terdapat Siti dan teman-temannya. Dan dalam gambar tersebut, kegiatan apa yang kalian lihat yang dilakukan oleh teman-teman Siti? Iya, pintar, mereka sedang bersepeda. Siti dan teman-temannya senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama itu sangat menyenangkan. Selain menyenangkan, bersepeda juga menyehatkan loh anak-anak. Nah, oleh karena itu,
harus rajin berolahraga sepeda ya, agar sehat dan kuat. Oke, kemudian kalian amati gambar di bawah ini. Nah, ternyata anak-anak selain bersepeda, banyak sekali loh permainan-permainan yang dapat dilakukan untuk menyehatkan tubuh kita. Misalnya ini, jalan kaki, kemudian lompat tali, kemudian ular naga, kemudian tapak gunung, kemudian balap karung, dan lomba lari. Nah, anak-anak, siapa nih di sini yang suka bermain ular naga? Wah, banyak sekali ya. Ini mungkin permainan yang sering dilakukan oleh kaum anak-anak, karena ibu juga dulu sering melakukan permainan olahraga ini bersama teman-teman ibu karena sangat menyenangkan. Kemudian siapa juga nih di sini yang suka ikut balap karung? Biasanya pada perayaan 17 Agustusan loh. Ya, betul kan? Suka ikut tidak? Alhamdulillah pada suka ya. Oke anak-anak, untuk sekarang coba kalian tirukan pengucapan atau pelafalan permainan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti ibu ya anak-anak. Misalnya ular naga, pintar. Jalan kaki, pintar. Kemudian sepak bola, pintar. Kemudian lompat tali, pintar. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Coba kalian amati gambar di samping ini. Nah, di sana terdapat Siti. Nah, sore hari Siti sedang bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain melompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Kemudian sebelum masuk rumah, Siti melepaskan sandalnya. Siti meletakkan sandal di rak. Nah, setelah itu Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, anak-anak, seperti halnya Siti, kalian juga harus mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Siti, yaitu apabila kalian telah selesai bermain, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan diri kalian masing-masing agar badan kita tetap sehat dan terlindung dari penyakit-penyakit yang membahayakan kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai aturan dalam bermain. Nah, anak-anak, dalam bermain tentunya ada aturan-aturan yang harus kita taati agar permainan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, dalam bermain ada juga beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama permainan. Nah, misalnya untuk hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang harus dilakukan, misalnya yang pertama harus berbaris rapi sebelum berolahraga. Kemudian yang kedua, kita harus mengantri apabila bergiliran. Dan yang ketiga, harus menggunakan perlengkapan keselamatan. Nah, kemudian untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam permainan adalah yang pertama, berlaku kasar kepada teman. Nah, itu jangan ya anak-anak, kalian harus tetap baik hati kepada teman kalian. Kemudian yang kedua, bersikap marah apabila kalah. Nah, kita harus menerima kekalahan kita. Jangan sambil marah-marah kepada teman. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh curang dalam permainan. Kita harus tetap jujur. Pokoknya kita harus tetap jujur dalam bermain. Pinter. Nah, begitu ya anak-anak. Untuk latihannya,
Coba kalian beri tanda checklist atau centang pada gambar anak yang mematuhi peraturan dalam bermain. Kemudian beri tanda silang pada gambar anak yang tidak mematuhi peraturan dalam bermain. Coba kalian lihat dalam gambar ini, apakah ini termasuk anak yang mematuhi peraturan atau tidak? Benar, ini termasuk anak yang mematuhi aturan, berarti kita harus beri tanda centang. Kemudian gambar selanjutnya. Benar, ini termasuk anak yang tidak mematuhi peraturan. Kemudian yang selanjutnya, pintar. Berarti kita harus berikan tanda centang pada gambar ini karena ini termasuk gambar anak yang mematuhi peraturan. Oke anak-anak, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, oleh karena itu amatilah gambar berikut ini. Nah, di sana terdapat Udin, Edo, dan Beni sedang berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni sedang bersiap-siap. Kemudian Siti meniup peluitnya tanda dimulai. Prit, 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 seperti itulah bunyi peluitnya. Kemudian Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, anak-anak, untuk bunyi peluitnya itu termasuk bunyi buatan, oke? Nah, anak-anak, untuk bunyi alamnya seperti apa ya? Itu adalah suara ombak yang ada di pantai. Oke, nah anak-anak itu termasuk bunyi alam ya. Jadi kalian apakah sudah dapat membedakan antara mana bunyi buatan dan bunyi alam? Misalnya ibu kasih contoh lagi nih mengenai bunyi buatan. Misalnya bunyi tok 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 pada pintu. Kemudian bunyi dug 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 pada suara beduk di masjid. Untuk bunyi alam, misalnya contoh bunyi angin. Push push push. Nah, itu termasuk bunyi alam loh anak-anak, karena itu datangnya dari alam, bukan dari manusia, karena sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pintar. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian pada pagi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan kalian harus tetap semangat ya dalam belajar di rumah bersama orang tua kalian ataupun bersama kakak kalian. Sebelum kita akhiri, silakan untuk membereskan terlebih dahulu peralatan belajar kalian ke dalam tas. Lalu setelah itu berdoa bersama-sama ya. Kita membaca surat Al-Asr dulu ya. Oke. Pintar. Oke, akhir kata dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Ibu meminta maaf ya. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng pada channel YouTube Einstein CL Official dan Humanika Laboratory, karena di dalamnya terdapat berbagai macam konten-konten yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan sangat luar biasa. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.